Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi. Terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kalau sehat ya. Dan kita ketemu lagi. Hari ini kita ngobrol soal aparatur sipil negara lagi, kepegawaian lagi. Dan kita ngobrol soal apa ya? Soal ini nih, pegawai yang baru selesai tugas belajar. Atau juga mungkin baru selesai izin belajar yang kalau bisa dibilang ijazahnya sudah ada, sudah keluar begitu ya. Nah, selanjutnya tindak lanjutnya seperti apa begitu. Nah, teman-teman pegawai negeri sipil ya, kalau kamu itu baru selesai tugas belajar atau baru selesai izin belajar, perlu aku garis bawahi untuk yang izin belajar ya teman-teman. Yang untuk izin belajar pastikan kamu itu izin belajar yang jaraknya itu memenuhi syarat untuk disesuaikan ijazah kamu atau untuk pencantuman gelar ijazah kamu begitu. Itu nanti kita bahas di video yang lain ya. Tapi kali ini kita anggap semuanya sudah benar ya, sudah benar rules-nya begitu. Jadi tinggal dicantum gelar atau juga disesuaikan ijazahnya. Oke, kita ambil contoh dulu. Kamu misalnya pas saat tugas belajar itu pangkatnya di 2D. Oke, di 2D ya teman-teman. Kita ambil contoh seperti itu. Pangkatnya di 2D. Terus setelah selesai ijazah S1-nya sudah ada, langkah selanjutnya adalah kita minta diusulkan. Kita hubungi bagian kepegawaian atau bagian administrasi dan umum di Satker kamu, begitu ya. Kita serahkan berkas-berkasnya semuanya untuk diusulkan penyesuaian ijazah. Ya, kita anggap kasusnya kamu itu 2D sudah harus naik ke 3A gitu seharusnya. Gitu ya. Tapi kan belum pencantuman gelar, belum penyesuaian ijazah begitu. Jadi hal yang harus dilakukan adalah kita mengusulkan pencantuman gelar terlebih dahulu ya. Gelarnya dicantumkan dulu. Misalnya kamu gelarnya apa? SH atau gelar-gelar yang lainnya atau SE. Begitu ya teman-teman. Nah, setelah gelar kesarjanaan kamu ini dicantumkan, sudah tertuang di dalam SK begitu. Bagi kamu yang fungsional ya, pejabat fungsional juga seperti itu. Setelah SK pencantuman gelarnya terbit, baru bisa melangkah ke jenjang yang lain. Seperti kalau kamu maunya itu naik pangkat ke 3A, baru bisa naik pangkat. Atau juga yang pejabat fungsional juga begitu, mau alih jenjang dari terampil ke ahli ya, baru deh bisa disesuaikan begitu. Jadi intinya langkah awalnya tetap harus cantum gelar. Kalau dulu sepertinya tidak mesti seperti ini, tapi peraturan terus berkembang, terus membaik begitu ya, semakin baik rules-nya. Dan ini yang harus kamu ketahui ya. Jangan ujuk-ujuk datang ke bagian kepegawaian minta langsung gelarnya dicantumin, minta langsung naik pangkat, ya nggak bisa. Ya nggak bisa, karena prosesnya seperti itu ya. Kamu cantum gelar dulu, terus juga hal-hal yang lainnya menyusul. Oke. Nah, sama halnya mungkin kamu itu kalau yang pangkatnya sudah 3A atau ya 3A lah gitu ya, itu kan berarti standarnya sudah ini ya, sarjana kan standarnya 3A begitu. Jadi kamu tidak perlu dinaikkan pangkatnya lagi, tapi hanya pencantuman gelar kesarjanaan kamu itu nanti dicantumkan ke dalam SK kamu gitu. Jadi selama SK pencantuman gelarnya belum ada, jangan dulu dipakai ya, dalam surat menyurat kamu jangan dulu dipakai gelar kesarjanaannya. Jadi biar tertib administrasi, terus juga tertib di kepegawaiannya. Oke, nah izin belajar bagaimana? Izin belajar juga begitu ya, yang sudah punya ijazah satu tingkat lebih tinggi dari
misalnya SMA atau masih ada ya SMA, masih ada kali ya, dari D3 lah, dari kamu dulunya mungkin CPNS-nya D3, mau menyesuaikan ke S1-nya, tetap ya dalam proses yang sama, kamu lampirkan semua berkasnya, salah satunya surat izin belajarnya, begitu. Terus juga kamu minta diusulkan untuk pencantuman gelar. Ya, selanjutnya baru yang lainnya. Oke? Ya. Nah, teman-teman, kalau kamu pengen kita bahas-bahas lagi soal kepegawaian, soal aparatur sipil negara, hal yang lainnya, kamu bisa tuliskan di kolom komentar dan aku tunggu komentarnya. Kita ketemu di video berikutnya.